Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Faiz di channel saya sendiri. Kita akan lanjut latihan soal asesmen sumatif akhir semester ganjil matematika kelas 7. Di mana di sini kita lanjut dari nomor 16 sampai nomor 29. Yang di mana nomor 16 sampai 29 itu adalah masuk di bab 2 tentang bilangan rasional. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung bahas, yaitu nomor 16. Nah, di sini nomor 16, 5/8 dinyatakan dalam bentuk persen menjadi, nah, jadi dari 5/8 ini kita ubah ke dalam bentuk persen dari beberapa pilihan yang di sini. Nah, kira-kira yang mana pilihan yang benar? Nah, kita coba jawab 5/8. Nah, caranya biar ini jadi bentuk persen, kita kalikan dengan 100%. Jadi seperti ini caranya. Jadi pecahan ini kita kalikan dengan 100%. Sehingga nanti hasilnya akan bentuknya persen seperti ini. Nah, di sini bisa kita bagi 100 bagi 8. Jadi di sini 100 bagi 8 itu adalah 12,5. Sehingga hasilnya adalah ini, 5 dikali 12,5. Nah, sehingga dari sini ketahuan ini persen. Nah, sehingga persenannya bisa kita ketahui 12,5 kali 5, 5 kali 5 itu 25, maaf. Simpan 2, berarti 10, 12, 1, berarti 5, berarti 6. Komanya 1, berarti ini 6,25%. Jadi jawabannya adalah A. Nah, bagaimana? Mudah kan? Jadi tinggal kalian kalikan dengan 100%. Sehingga nanti 5/8, kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, itu adalah 62,5%. Itu untuk yang nomor 16. Oke, sekarang lanjut ke nomor 17. Nah, yang nomor 17. Bilangan pecahan 27/25. Jika diubah ke bentuk pecahan desimal adalah, jadi pecahan ini namanya pecahan campuran, kita ubah ke pecahan desimal. Nah, desimal itu seperti ini. 2,18, 2,28, 2,38, 2,48. Nah, dari ini kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi di situ ada 27/25. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Ya, yang lebih mudah, ini 7/25. Ini kita cari pecahan desimalnya. 7/25. Ini caranya kita bagi dulu. Jadi kita bagi pakai cara porogatif 7/25. Nah, 7 bagi 25 kan tidak bisa. Nah, biar mudah, kita bantu dengan angka 0. Sehingga di sini nanti hasilnya 0, agar bisa membagi angka 7 di sini. Sehingga dari sini 25 dikali berapa? Yang mendekati 70. Nah, itu ternyata yang mendekati itu adalah mohon maaf, yaitu 3. Jadi 25 kali 3, mohon maaf, kan 3, 2 yang benar. Jadi 25 kali 2 itu adalah 5. Sehingga dari sini 0, sini 7 kurangi 5 itu adalah 4. Nah, 20 bagi 25 tidak bisa. Tambah angka 0 lagi sebagai alat bantunya. Sehingga nanti jadi 200 dan 25. Nah, 25 kali berapa? Ya, kan hasilnya 200. Nah, itu ternyata adalah 8. Sehingga 200. Nah, sisanya adalah, nah, jadi dari sini 7/25 itu adalah 0,28. Nah, aslinya ini, jadi yang ini kalau kita pisah, bisa kita pisah ini. Bilangan pecahan campurannya. Itu jadi seperti ini. 2 ditambah 7/25. Nah, seperti ini. Sehingga dari sini 2 ditambah. Nah, 7/25 yang sudah kita cari 0,28. Sehingga dari sini bisa kita jumlahkan. Nah, ini sih sekalian. Ini bilangan biasa dan ini pecahan desimal. Nah, caranya kalau menjumlahkan itu seperti ini. 2
Jadi 0, nah 0, berarti ini kita taruh di seperti ini. Jadi bukan duanya itu taruh di atasnya 8, bukan. Tapi di bawahnya atau di atasnya 0, jadi ditambah ini 8, atau ini 2 tambah 0 itu adalah 2. Jadi 2 tambah 0,28 itu adalah 2,28. Jadi jawabannya adalah B. Jadi 27/25 kalau kita ubah ke pecahan desimal itu adalah ini 2,8. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18. Di sini bilangan-bilangan 0,4, 5/4, dan 1/3/5 jika diubah ke dalam bentuk persen menjadi. Nah, sini untuk nomor 18 tidak ada pilihan, cuma di sini saya buat soal yang seperti ini. Jadi ini ada 0,4, 5/4, dan 1/3/5. Ini kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, caranya sama kayak yang tadi, yang nomor 16. Nah, ini biar mudah, ini kita ubah ke bentuk pecahan 0,4. Itu adalah 4/10. Kita kalikan 10 100% juga. 0 coret 1, sehingga tinggal tersisa 4 kali 10 sen. Jadi 4 kali 10 itu adalah 4%. Yang kedua juga sama, 5/4. Kita kalikan 100%. Nah, ini sama ini bisa kita bagi. Itu hasilnya adalah 25. Jadi 5 dikali 5%. Jadi 5 kali 25 itu adalah 125 sen. Yang terakhir, 1/3/5. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi bentuk pecahan biasa, ini sama ini kita kali. Setelah itu hasilnya ditambah dengan angka yang atasnya. 5 kali 1, 5. Ditambah 3. Jadi pecahan biasanya 8/5. Kita kalikan dengan 100%. Nah, ini bisa kita bagi. 100 bagi 5 itu 20. Berarti 8 kali 20%. Sehingga ketemu 160%. Jadi bilangan-bilangan ini kalau kita ubah ke pecahan itu seperti ini. 40%, 125%, dan 160%. Nah, seperti ini caranya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Nah, nomor 19 ini mirip dengan nomor 18, hanya di sini kita urutkan terlebih dahulu. Dari urutan yang terkecil ke yang terbesar. Ini ada bilangannya. Ada 0,4, 5/4, 50%, 0,38, dan 3/5. Nah, kira-kira ini kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, itu urutannya seperti apa? A, B, C, atau D. Caranya, kita cari dulu. Kira-kira nilainya ini kalau kita ubah ke bentuk, biar mudah, kita ubah ke pecahan desimal. Kayak ini, 0,4 dan 0,38. Jadi yang ini 5/4, 50%, dan 3/5. Ini kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Biar kita mudah untuk mengurutkan bilangan-bilangan ini. Oke, yang pertama di sini untuk 0,4 saya tulis dulu. Nanti biar kita mudah untuk mengurutkan 5/4, 50%, 0,38, dan 3/5. Nah, kalau ini kan tidak usah kita ubah. Yang kita ubah adalah yang angka 3 ini aja. 5/4. Nah, 5/4 kalau kita pakai cara Purukabit, nah 5 bagi 4 kan bisa. Itu adalah 1. 4 kali 1, jadi 4. Kita kurangi, jadi ini 1, sisa 1. Kita tambahin 0, biar bisa dibagi dengan 4, sehingga di sini ada komanya. Nah, 4 kali berapa? Yang dari 10, ternyata 2. Di sini 8, kurangi, di 2, tambah 0 lagi. Nah, sehingga bisa kita bagi 4 kali 5, sehingga di sini tersisa 0.
Jadi 5 per 4 itu adalah 1,25. 50% sama dengan ini 50 per 100. Kita coret nolnya 1, disisa 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini kalau kita ubah ke desimal 0,5. Sekarang yang ini sama dengan yang ini, kita ubah ke bentuk pecahan biasa 0,38. Ini sudah, oh ya mohon maaf, untuk 0,38 sudah, tinggal yang ini 3 per 5 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Yang caranya sama dengan yang tadi. Jadi kita pakai cara bold rapid 5, 3. 3 berarti 0. 0, nah 5 kali berapa yang 30? Ternyata adalah kali 6. Di 30. Dikurangi sisanya adalah. Nah, ini ketemu sudah 0, nah kira-kira dari yang terkecil ke yang terbesar bisa kita urutkan. Terkecil itu adalah di belakang komanya itu angka yang paling kecil di belakang komanya. Ternyata yang paling kecil adalah ini 0,8, 0,38. Setelah itu setelah 0,38 0,4, setelah itu 0,5, setelah itu 0,6, dan yang terbesar ternyata 1,5. Ini kalau kita ubah lagi ke bentuk asalnya 0,38, kemudian 0,4, 0,5 tadi itu 50%, 0,6 itu 3 per 5, yang terakhir 5 per 4. Nah, ini adalah jawabannya. Jika jawabannya itu adalah C. Nah, seperti itu caranya. Kalau kalian ingin mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kalian cari pecahan desimalnya. Jadi yang pecahan ini kita ubah ke pecahan desimal seperti ini. Biar kita tahu urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, selanjutnya. Nomor 20. Dalam suatu kelas terdapat 21 siswa perempuan dan ini ada yang kurang. Ini seharusnya 14 siswa laki-laki. Tentukan bilangan pecahan yang menyatakan perbandingan antara banyak siswa perempuan dan jumlah seluruh siswa di kelas tersebut. Jadi ini kita cari perbandingannya menggunakan bentuk bilangan pecahan atau bilangan rasional. Jadi sini kita tulis dulu. Jadi yang perempuan itu jumlahnya siswanya 21 siswa. Dan yang laki-laki itu 14 siswa. Ini kita cari perbandingannya. Tapi yang diminta itu adalah bilangan pecahan yang mana perbandingan antara banyak siswa perempuan dengan jumlah seluruh siswa. Jadi kita cari dulu total siswanya yang ada di kelas tersebut itu ada berapa. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Jadi ini 35 siswa. Sehingga dari sini bisa kita cari yang diminta adalah siswa perempuan dan jumlah seluruh siswa. Ini T, D, P per T. P-nya 21 per 35. Nah, ternyata angka ini bisa kita sederhanakan. Ini 21 sama 35, ini sama-sama bagi 3. Berarti tinggal 7 per 15. Oh, mohon maaf, salah. Jadi jadi 21 bagi 7 dan 35 bagi 7. Sehingga di sini ketemu 3 per 5. Jadi bilangan pecahan yang menyatakan perbandingan antara banyak siswa perempuan dan jumlah seluruh siswa di kelas tersebut adalah 3 per 5. Itu untuk soal nomor 20. Lanjut, nomor 21. Tentukan nilai dari 7 per 4 ditambah 9 per 2 ditambah 11 per 3. Maka di sini kita jumlahkan semua. Di 7 per 4 ditambah 9 per 2 ditambah 11 per 3. Ini caranya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Mau jumlahkan ini dulu boleh.
ini dulu juga boleh, atau semuanya bisa kita kan semua. Ini biar mudah, biar tidak terlalu panjang, kita jumlahkan semua tiga-tiganya. Nah, penyebutnya bisa dilihat 4, 2, dan 3. Ini karena tidak sama, nah biar sama, 4, 2, dan 3 ini kita kalikan. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, di 24. Kita samakan semuanya penyebutnya, sama-sama 24. Ya, dari sini bisa kita tentukan nilai atasnya. Ini 24, kita bagi dengan 4, jadi kita bagi 4, itu hasilnya adalah 6. Dan yang atas ini kita kali. Jadi 6 kali 7. Di 6 kali 7 itu 40. Selanjutnya juga sama. 24 bagi 12. Dibagi 12. Sehingga dari sini 12, berarti 12 kali 9. 12 kali 9 itu 108. Dan 24 bagi 3 itu 8. 8 kali 11 itu 80. Sehingga dari sini bisa kita jumlahkan di 24. 2 tambah 8, 10, berarti 18, simpan 1, 5, di 13, 1, di 238. Nah, dari sini, karena yang diminta sini penyebutnya 12, nah, seperti ini 12, 12, berarti kita mengikuti juga. Karena penyebutnya yang dipilihnya ada 12. Berarti ini 24 tuh bagi 2, sehingga jadi 12. Nah, ini kita bagi. Kita cari 2 bagi 2, 3, 8. Ini 1, 2, di sisa 0, di 3, ini 1, 2, 1 berarti 18, di 18 berarti 9. Sehingga sini 18, 11 dikurangi sisa, sehingga hasilnya 119. Nah, karena yang diminta ini adalah pecahan campuran, kasih kita cari yang sesuai dengan ini 119 per 12. Kita cek satu persatu. 7, 19 per 12. Nah, yang saya barusan tadi, kalau pecahan campuran ini, kita cari dulu. Jadi ini kali ini. 7 kali 12 itu 84. Jadi 84 tambah 19 itu 13, 1, 9 itu 10. 103. 103 per 12. Jadi bukan ini jawabannya. Kita cari lagi yang B, yang sesuai itu yang ini bukan. Yang B, jadi 9 kali 12. Jadi 12 kali 9. Di 18, 1, 10, dan ditambah 13. 11, 121. Jadi bukan. Oke, coba yang tadi 9 kali 12 tadi 108. Yang C. Tambah 11. 1, 1, 9. Nah, jadi ketemu. 119 per 12. Nah, jadi jawabannya adalah ini. 9, 11 per 12. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Tentukan nilai dari 5, 4 per 5 dikurangi 2, 7 per 10 dikurangi 1, 1 per 4. Nah, ini pecahan campuran. Ini kita kurangi. Biar mudah, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi biar gak bingung nanti. Sehingga dari sini 5 kali 5, 25, tambah 4, berarti 29 per 5, dikurangi 2 kali 10, 20, tambah 7, berarti 27 per 10, dikurangi 1, 1 per 4. Itu 4 kali 1, 4, tambah 5, berarti 5 per 4. Sini kita samakan penyebutnya. Nah, sebenarnya dari pilihan ini bisa kita gunakan penyebut yang sudah ada. Nah, di sini kan semuanya 20. Ya tinggal kita pakai aja. Nah, coba 20 bagi 5 itu 4. 4 berarti kali 29. Ini saya tulis di hitung di sini 29 kali 4 36, 3, 2 kali 4 8, berarti 100, 100. Dikurangi
20 bagi 10 berarti 2. 27 kali 2 itu 54 dikurangi 20 bagi 4 5 kali 5 berarti 2. Sehingga dari sini bisa kita kurangi sehingga hasilnya ini 116 kurangi 54 itu hasilnya ini 2 11 berarti 62. Di 62 kurangi 25 di 12 kurangi 5 itu 7 sisa 5 berarti 3. Di 37 per 20. Nah, karena yang diminta pecahan biasa, nah yang diminta itu pecahan biasa, bisa dilihat dari sini. Jadi tinggal kalian cari 20 ini, kalau kita kali ini, dan hasilnya ditambah dengan angka yang atas ini harus 37. Tinggal kita cek aja dari sini. 20 kali 1, 20. 20 tambah 37, itu 57. Padahal sini mintanya 37. Yang A, yang B, malah 20 kali 2, 40. Sudah jelas, ini sudah 37 mintanya. Ini bukan. Ini juga sama, 20 kali 2, 40. Padahal diminta di atas 37. Kita coba yang D, 20 kali 1, 20. Tambah 17, itu adalah 37. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu untuk soal nomor 22. Lanjut nomor 23. Hasil operasi 2 per 7 kali 1 per 6. Nah, ini kita masuk ke perkalian. 7 kali 1 per 6. Ini tinggal kali aja, atas dengan atas, bawah dengan bawah. 4 kali 1 per 7 kali 6. Ini 2 per 7 kali 6, 40. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 42 bagi 2, 21. Ini jawabannya C. Lanjut nomor 24. Ini tentang pembagian. Nah, pembagiannya dia menggunakan pecahan desimal. Hasil operasi 8,4 bagi 0,7 adalah, nah ini biar mudah kita baginya, ini 8,4 dibagi 0,7. Kita ubah ke pecahan, bentuk pecahan. Jadi seperti ini, 84 per 10 dibagi 7 per 10. Sehingga dari sini, namanya pembagian, kita ubah ke perkalian. Biar mudah, 84 per 10. Ini kita ubah ke kali, dan yang ini kita tukar dari atas 10 per 7. Jadi seperti ini. Sehingga dari sini bisa kita coret 10 bagi 10 itu 1, 1, 1, sehingga sisanya 84 per 7. 84 bagi 7, kita cari lagi pakai cara ini. 8, 7. 7 kali berapa? Yang dekati 8, yaitu 7. Kurangi, ini 1, sini 4. 7 kali berapa? Yang hasilnya 14. Ini 14 dikurangi sisa. Jadi 84 bagi 7 itu hasilnya 14. Jawabannya C. Nah, lanjut nomor 25. Nah, ini lebih sulit lagi untuk nomor 25, yaitu pecahan campuran antara pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Di situ bisa kalian lihat hasil dari 2 1 per 2 bagi 1 per 4 ditambah 0,25 kali 4 per 5 adalah, nah ini ada beberapa pilihan. Caranya, biar kalian tidak bingung, kalian kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Kayak ini, 2 1 per 2 bagi 1/4. Ini kita rubah dulu. 2 kali 2, 4, tambah 1, berarti 5 per 2 dibagi 1 per 4. Nah, sama kayak tadi, itu 5 per 2. Ini kita kali, dan ini kita balik. 4 per 1. 5 kali 4, 2 per 2 kali 1. 10 bagi 2, 10.
ditambah. Nah, ini kita kerjakan juga. 0,25 dikali 4 per 5. Nah, biar mudah, 0,25 ini kita kalikan 4. 0,5 kali 4. 5 kali 4 di 20, simpan 2. 8 tambah 2 di 10. 1 ini 0 berarti 1. Komanya di belakang koma 2 angka berarti 1. Berarti 0,25 kali 4 adalah 1 per 5. Sehingga dari sini kita masukkan sesuai urutannya, berarti 10 ditambah per 5. Nah, ini tidak usah kita jumlahkan, ini bisa kita jadikan 1. Jadi jawabannya adalah 3. 10 1 per 5. Lanjut nomor 26. Nah, nomor 26 juga sama, pecahan campuran. 3 1 per 3 ditambah 2 1 per 2 dikali 1 2 per 5. 3 1 per 3 ditambah 2 1 per 2 dikali 1 2 per 5. Nah, langkahnya yang mudah, ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita tulis di sini 3 1 per 3 tambah, nah ini hasilnya saya tulis ini. Ini kita cari 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2 dikali ini jadi 7 per 5. Berarti ya 35 per 10. Jadi 35 per 10. Ini kita rubah jadi 10 per 3 ditambah 35 per 10. Sama, kita samakan penyebutnya. 3 10 ini kita kali jadi 30. 30 bagi 3 10 kali 10 100 ditambah 30 bagi 10 3 kali 35 itu 100, sehingga jadi 105 per 3. Jadi 205 per 30 ini bisa kita sederhanakan. Di rangka yang tidak terlalu panjang, ini kita bagi 5. Di sini sisa 6. Yang ini kita bagi 5. 5 205 di 41. Di 41. Ini angka yang paling terkecil. Di sini ada, nah ini sudah jelas. Karena pecahannya ini, ya tinggal kita cari aja. Apakah benar di pilihan B-nya ini 6, 5 per 6, kita cek. 6 kali 6, 36. Tambah 5, adalah 4. Jadi pecahannya adalah ini. 6, 5 per. Jadi jawabannya yang B. Oke, maaf ada sedikit kendala. Oke, kita lanjut nomor 27. Nah, ini soal cerita tentang bilangan rasional. Pak Tomo membaca buku secara bertahap. Hari pertama, Pak Tomo membaca seperempat bagian, hari kedua sepertiga bagian, dan sisanya belum dibaca. Jika bagian yang sudah dibaca Pak Tomo pada hari pertama 33 halaman, sisa halaman yang belum dibaca adalah titik-titik-titik halaman. Ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tentang bilangan rasional. Ini bisa kita lihat pada hari pertama itu Pak Tomo membaca seperempat bagian. Di mana seperempat bagian ini dia Pak Tomonya itu membaca 33 halaman. Jadi di sini kita cari dulu sisanya. Sisa yang belum dibaca oleh Pak Tomo pada hari pertama. Nah, di sini jadi dalam satu buku, di sini pada hari pertama Pak Tomo itu membaca 33 halaman. Di mana 33 halaman ini membaca seperempatnya. Jadi di sini kita bagi seperempatnya. Jadi kita cari sisa halaman dalam satu buku itu tinggal berapa? Jadi 33 halaman. Sehingga dari sini 33 bagi seperempat. Jadinya 33 dikali 4 per 1. 33 kali 4 itu 132 dibagi 1. Sehingga ketemu 132 halaman. Jadi ini
sisa halaman yang belum dibaca oleh Pak Tomo pada hari pertama. Kemudian nanti kita cari yang belum dibaca. Itu kira-kira berapa bagian yang belum dibaca. Jadi kita gunakan pecahan-pecahannya. Jadi anggap satu ini itu satu buku dalam pecahan itu satu. Kita kurangi dengan yang sudah dibaca oleh Pak Tomo pada hari pertama itu seperempat. Dan ini kita tambah dengan hari keduanya itu sepertiga bagian. Jadi kita cari dulu. Jika dari sini satu dikurangi, nah ini kita cari seperempat tambah sepertiga. Ini kita samakan penyebutnya. Di 4 kali 3 itu 12. Jadi 12 bagi 4, 3. Kali 1 berarti 3. Ditambah 12 bagi 3 itu 4. Kali 1 berarti 4. Sehingga 1 dikurangi 3 tambah 4 itu 7 per 12. Sehingga 1 kurangi 7 per 12 sama. Kita samakan penyebutnya. Di 12 langsung aja. Berarti 12 ini anggap ada 1. 1 per 1 bisa tambahin. 12 bagi 1, 12 kali 1 berarti 12. Dikurangi 12 bagi 12, 1. Ya 7. Jadi 12 kurangi 7, 5 per 12. Jadi ada 5 per 12 bagian yang belum dibaca oleh Pak Tomo. Sehingga dari sini bisa kita cari sisa halamannya yang belum dibaca. Ya dari ini. Tinggal kita kalikan aja. Oke, sisanya 5 per 12 kita kalikan dengan halaman sisanya 130. Sehingga 132 bagi 12. Jadi ini bagi ini itu adalah 11. Sehingga sisa 5 kali 11. Jadi ada 55 halaman. Jadi jawabannya yang C. Itu untuk soal yang nomor 27. Oke, lanjut nomor 28. Ibu berencana membuat kue di mana seloyang kue membutuhkan 3 per 4 kg mentega. Ibu mempunyai 6 bungkus mentega dengan berat 1/4 kg per bungkus. Banyak kue yang bisa dibuat ibu ada titik-titik loyang. Kira-kira berapa loyang dengan kebutuhan mentega dan bungkusnya mentega seperti ini. Maka caranya kita cari dulu banyak menteganya. Banyak mentega. Jadi banyak mentega itu yang ini. 6 bungkus mentega, di mana per bungkusnya itu 1/4 kilo. Berarti 6 dikali 1/4. Jadinya 6 per 4. 6 per 4 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 2. Jadi 3 per 4. Jadi banyaknya 3 per 2 kilogram 6 bungkusnya. Baru bisa kita cari banyak kue yang bisa dibuat. Jadi banyak kue yang bisa dibuat oleh ibu. Jadi tinggal kita bagi aja. Jadi di sini 3 per 2 kita bagi dengan 3 per 4 sama 3 per 2 jadi dikali 4 per 3. Jadinya 4 ke 3 kali 4 di 12 per 12 bagi 6 itu adalah 4. Jadi banyak loyangnya bisa dibuat itu adalah 2 loyang. Tuh yang nomor 20. Oke, lanjut soal terakhir nomor 29 yang kita bahas di video ini. Di situ ada ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg.
banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan adalah, jadi kita cari berapa kantong yang bisa dihasilkan pada isi gula tersebut, itu kira-kira berapa kantong. Jadi dari situ, dari gula pasirnya itu ada 40 kg. Jadi gula pasirnya 40 kg. Yang dimana beratnya, jadi berat setiap masing-masing bungkusnya itu seperempat kilo. Yang ditanya banyak banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan. Maka banyaknya banyak kantong plastik, tinggal kita bagi aja 40 bagi 1/4. 40 dikali 4 per 1. Jadinya 40 kali 4 itu 160 bagi 1. Sehingga ketemu 160 kantong. Ini jawabannya. Oke, sekian dulu dari saya. Itu adalah pembahasan dari nomor 16 sampai 29. Jika ada kekeliruan dalam pembahasan ini, maka silakan kalian komen di channel YouTube-nya Pak Faiz di video ini ya. Jadi jangan lupa kalian like, subscribe agar ada video-video berikutnya tentang pembahasan-pembahasan soal yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.